Maka ya layaknya kita memilih jodoh atau memilih istri, pasangan hidup, suami, pertimbangan utamanya bukan hanya bertumpu pada seberapa tampan dia atau seberapa cantik dia gitu, atau dia anaknya siapa gitu. Tapi apa value yang sama antar kita dengan dia gitu. Dan ini jadi penting karena value itulah yang akan mengikat. Yang namanya kecantikan, ketampanan itu kan relatif ya, akan selalu ketemu dengan orang yang lebih tampan, selalu ketemu dengan orang yang lebih cantik gitu ya, dan bisa jadi kan sepanjang waktu itu akan memudar juga pada akhirnya kan, kita kan nggak muda terus ya. Anaknya siapa juga um, waktu nanti yang akan ngebuat menentukan apakah itu worth it atau tidak juga gitu. Tapi value akan menjaga kelanggengan dari rumah tangga. Demikian juga dalam bisnis. Ketika kita ingin cari partner bisnis, bukan cuma sekedar, wah dia jago dalam bidang ini nih gitu. Bukan sekedar, wah dulu dia punya pengalaman ini gitu. Bukan sekedar, wah dia punya duitnya nih gitu. Bahwa itu penting, iya ya, sama seperti cantik, tampan, bibit, bebet, bobot, itu kan penting ya. Tapi bukan itu kalau menurut saya yang akan memastikan langgengnya rumah tangga gitu. Itu untuk titik awal boleh gitu. Tapi untuk memastikan langgengnya balik lagi value gitu. Maka kalau saya ingin mencari partner bisnis yang mana sudah saya lakukan dalam 20 tahun terakhir ini, saya punya beberapa bisnis, punya beberapa partner. Beberapa partner yang saya dekati dan kemudian akhirnya saya undang untuk berbisnis dengan saya, menjadi partner, menjadi pemilik usaha bersama dengan saya. Ketika saya datang kepada mereka pertama kali, dari sisi expertise mungkin ada orang yang jauh lebih expert dibandingkan dia gitu. Pengalaman juga ada orang yang lebih pengalaman dibandingkan dia. Terus pertanyaan kenapa saya kok milih dia gitu? Karena saya temu klop aja gitu, value-nya gitu. Spiritnya, visi ke depannya apa yang kita ingin bangun bersama itu kok nyambung gitu. Dan menurut saya itu lebih penting. Kenapa? Karena kalau skill, expertise, apalagi uang itu nanti bisa dicari sambil jalan gitu. Tapi value itu begitu pas memang itu nggak nyambung value-nya, visi ke depan begitu memang nggak nyambung visinya, itu pasti di tengah jalan akan pecah juga gitu. Ya. Dan ini saya buktikan, alhamdulillah 20 tahun ini saya dengan sahabat saya Mas Farid, Mas Jamil, kita terus bersahabat ya, terus punya usaha bersama. Sementara mungkin di perusahaan-perusahaan yang lain yang bisnisnya sama dengan kita tuh udah pecah ya jalan sendiri-sendiri, kita tetap alhamdulillah bisa terus bersatu di sini. Kenapa? Karena ada ikatan value tadi gitu. Pertanyaan berikutnya adalah gimana caranya kita bisa menemukan orang yang value-nya sama dengan kita itu. Value yang sama itu misalnya begini. Kita sama-sama ngelihat bisnis itu cari barokahnya, itu value. Jujur itu di atas segala-galanya, nggak boleh ada yang ditutup-tutupin. Kita terbuka, transparan setransparan-transparannya. Nah, itu value. Bisa jadi agama menjadi value ya, mencari orang yang agamanya baik gitu. Itu tuh semuanya value ya. Nah, pertanyaannya gimana kita memastikan bahwa value kita klop gitu. Maka jangan buru-buru kalau menurut saya ketika Anda cari partner bisnis. Saya selalu take time ketika cari partner bisnis gitu. Nggak pernah gitu saya dikenalin nama orang, Dra nih ada orang nih bagus nih, pinter nih, cocok kayaknya lu nih untuk jadi partner bisnis lu. Terus saya ketemu, ngobrol-ngobrol di kafe, di ujung ngobrol itu langsung salaman, yuk kita partner bisnis gitu. Saya nggak pernah melakukan itu. Saya dulu pernah melakukan itu dan ternyata kecewa. Saya malah berujung nggak bagus dengan yang bersangkutan. So I would never do that again. So yang saya lakukan apa? Saya spend waktu untuk bisa main dengan dia. Main ke rumahnya, ketemu sama keluarganya, kalau perlu sama orang tuanya, sama anak-anaknya gitu. Spend quite some time di rumah dia, pergi main sama dia. Bahkan kalau perlu saya secara sengaja membuat sebuah project jangka pendek bersama dengan dia gitu. Karena value itu akan kelihatan bukan dari mulutnya dia, bukan ngomongnya dia, tapi perilakunya dia. Rumahnya dia kayak gimana itu adalah ekstensi dari value-nya dia loh. Ya. Terus ketika dia kerja sama kita dalam sebuah project, apa yang dia lakukan, bagaimana dia melakukan pekerjaannya itu adalah cerminan dari value-nya dia gitu. Jadi kalau kita mau tahu value-nya dia apa, bukan tanya kepada dia, dengar jawaban dari mulutnya, bukan. Tapi lihat dari perilakunya, lihat dari cara kerjanya, lihat dari keluarganya gitu. Dan ketika akhirnya kita udah mulai interaksi dengan mereka gitu ya, seperti saya dengan istri saya memulai sebuah usaha, kita tahu bahwa kita perlu punya partner untuk bisa mensupport kita bangun ini bisnis lebih besar.
Itu yang kita lakukan gitu. Dan setelah kita interaksi sudah berapa kali gitu ya, jalanin 1-2 project kecil gitu. Saya tanya sama istri saya, Bun, gimana feelingnya Bunda nih? Gitu, saya bilang kayaknya pas nih ya, kayak cocok ya gitu. Ya, akhirnya sudah, kita langsung undang dia, kita ngomong duduk bareng, keluarin angka-angkanya, kita ingin undang dia jadi partner bisnis. Dan akadnya jelas, ini angka-angkanya, kamu dapat ini, semuanya dinotariskan. Begitu dia oke, langsung kunci. Ya. Jadi kalau memang yang dicari itu bukan keuntungan jangka pendek, tapi Anda ingin membangun bisnis jangka panjang, langgeng partnership-nya, maka sekali lagi cari kesamaan value dulu. Itu yang paling penting. Yang kedua adalah visinya sama. Yang kita ingin bangun tuh apa? Perusahaannya kayak gimana gitu. Yang satu pengen global, yang satu pengen nasional aja. Itu it's not going to work. Ya, harus sama itu visinya. Baru nanti yang lain-lain jadi pertimbangan tambahan lah. Dia punya skill di mana, dia punya modal apa enggak, dia punya experience apa, itu bisa jadi pertimbangan tambahan. But again, value and vision itu yang akan mengikat partnership Anda dan yang menjadi bahan bakar yang akan membuat Anda bisa melewati segala tantangan yang ada di depan. Semoga berhasil menemukan partner bisnis yang tepat untuk Anda.